Sekolah Tinggi Teknik Atas Nusantara Ternate. Baik, video kali ini saya diberikan tugas oleh Pak Fauji Eskom MM, video rekayasa perangkat lunak. Baik, lanjut saya di video ini. Baik, lanjut saja di videonya. Pembahasan pertama, apa itu requirement modeling? Requirement modeling adalah proses mendokumentasi, menvisualisasikan dan menvalidasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Untuk memahami apa itu yang diharapkan pengguna dari sistem, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesalahpahaman antara pengembang dan pengguna. Baik, lanjut di pembahasan yang kedua, skenario based modeling. Pengertian skenario based modeling adalah pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui skenario atau cerita. Skenario ini menggambarkan perilaku sistem saat berinteraksi dengan aktor, user atau sistem lain. Tujuan memahami kebutuhan pengguna secara praktis, menyediakan gambar bagaimana sistem dan digunakan, menyediakan dasar untuk desain UI, UX dan teks. Baik, yang ketiga, jenis-jenis skenario based modeling. 1. Uses case diagram UML digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Komponen utama, aktor, pengguna atau sistem lain yang berinteraksi. Uses case, fungsionalitas sistem, misalnya login, cetak, laporan. Hubungan gratis yang menghubungkan aktor dengan uses case. Contoh, aktor, admin, uses case, menambahkan data mahasiswa, menghapus data. 2. Uses case description, penjelaskan tekstual dari suatu uses case, biasanya mencakup nama uses case, aktor terkait, alur utama, alur interaktif, proses detail, post conditions. Contoh uses case: nama, login, aktor, pengguna. Alur utama: 1. Pengguna memasukkan username dan password. 2. Sistem memverifikasi. 3. Jika benar, pengguna masuk ke dashboard. Manfaat skenario based modeling: mudah dipahami stakeholder non-teknis, menunjukkan proses nyata penggunaan sistem, menjadi dasar desain UI dan ujian sistem. Kelas modeling, pemodelan kelas. Pengertian: kelas modeling adalah teknik untuk menggambarkan struktur statis sistem dalam bentuk kelas dan relasinya. Ini bagian dari pemodelan berorientasi objek. Kelas modeling membantu menjawab objek-objek apa yang ada dalam sistem, atribut dan metode apa yang dimiliki, bagaimana hubungan antara objek tersebut. Baik, komponen utama dalam klasik diagram UML. Kelas representasi dari entitas atau objek nyata, memiliki nama, atribut, metode. Contoh, kelas mahasiswa, atribut name, nama, alamat. Metode, relasi antara kelas, asosiasi, hubungan umum antara kelas. Agregasi, bagian dari tetapi bisa berdiri sendiri. Komposisi, bagian dari tidak bisa berdiri sendiri. Generalization,
Manpowersan antara Superlux dan Subplus. Contoh, kelas dosen mengajar mata kuliah. Kelas admin adalah Subplus dari OS. Tujuan kelas modeling menangkap struktur sistem dari segi data dan fungsi, menjadi dasar untuk desain sistem berorientasi objek, menjelaskan relasi antara objek dan tanggung jawabnya. Hubungan skenario bus dan kelas modeling. Skenario bus fokus pada interaksi dan alur kerja, lebih fokusnya pada instruktur sistem dan objek, lebih dinamis menggambarkan alur skenario, lebih statis menggambarkan entitas dan hubungan. Contoh, proses kelas diagram. Contoh kelas diagram. Membantu merancang UI atau UX. Membantu merancang struktur program kode. Contoh gabungan, misalnya kita sedang membangun sistem perpustakaan digital. Khusus kelas, us meminjam buku. Kelas us atribut nama id, metode login pinjam buku. Buku atribut judul ISBN, metode cek ketersediaan. Peminjaman atribut tanggal pinjam, tanggal kembali. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.